Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kita pagi hari ini kita mau menikmati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pujian lama yang mengatakan bahwa mengikut Yesus itulah keputusanku. Ketika kita mau mengikut Yesus, biarlah kita tidak ingkar, ya. Pujian itu katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi seseorang yang mau mengikut Yesus, dia harus tetap memiliki kesetiaan di dalam kehidupan mereka. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya bagaimana ketika kita mau mengikut Yesus, biarlah itu menjadi keputusan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini merupakan jawaban Tuhan Yesus terhadap Petrus, ya. Ketika Petrus bertanya, apa yang saya dapatkan ketika saya mengikut engkau? Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang mau berkorban dan mau mengikut Yesus, dikatakan mereka akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Banyak orang Kristen berharap dengan mengikut Yesus, kehidupannya akan diberkati secara melimpah, terluput dari masalah atau kesulitan. Tetapi Bapak Ibu harus sadar bahwa ketika kita mengikut Yesus, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Namun masalah itu tetap ada, situasi sulit tetap bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan tantangan hidup itu akan rasanya semakin berat. Ketika kita menghadapi situasi keadaan seperti itu, seringkali kita bertanya, apa bedanya dengan orang yang di luar Tuhan? Malahan mungkin secara kasat mata kehidupan orang-orang dunia itu sepertinya jauh lebih baik. Sehingga akhirnya kita apa? Akhirnya kita mengeluh, menggerutu dan mungkin terus mempertanyakan apa upah mengikut Kristus. Sekali lagi pertanyaan ini sempat dilontarkan oleh Rasul Petrus, ya, ketika dia mengalami satu situasi di mana ketika dia meninggalkan semuanya, ya, dan dia mengikut Yesus, dia sepertinya tidak mengalami situasi yang membaik, ya. Bahkan dikatakan dia kehilangan tempat tinggal, dia kehilangan sumber kehidupannya, ya, kenyamanan hidupnya, kebersamaannya dengan keluarga. Dia tinggalkan semuanya itu hanya untuk mengikut Yesus. Tetapi puji Tuhan, ya, sekali lagi ketika kita mengikut Yesus, maka apa yang kita dapatkan itu jauh lebih mulia daripada apa yang kita terima ketika kita mencari apa yang kita bisa cari di dalam dunia ini. Sekali lagi jawaban daripada Tuhan, ketika orang itu mau berkorban dan mau membayar harga demi Tuhan, maka dikatakan, ya, di dalam ayat nas tadi akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berbicara tentang upah, seringkali orang akan berfokus kepada uang, terhadap harta atau kekayaan materi. Tetapi Yesus sendiri dalam hal ini menegaskan bahwa setiap orang yang mau berjerih lelah baginya serta mau melakukan kebenaran, maka upahnya itu jauh lebih berharga dan lebih mulia dibandingkan dengan kekayaan atau materi sebesar apapun. Dan kalau kita belajar mau mengutamakan Tuhan, maka firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal-hal yang bersifat materi itu hanya bersifat bonus, ya, dari Tuhan. Tetapi sekali lagi
tidak akan pernah sia-sia orang yang berjerih dan mau berkorban bagi Tuhan. Kita tidak boleh terlalu bangga seberapa lama kita mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita adalah ketika kita mau mengikut Yesus, kita mau taat dan mau melakukan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam Matius 19 ayat yang ke-30 jelas dikatakan bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian atau yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi apapun tantangan permasalahan yang kita hadapi, mari biarlah kita boleh tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Jangan ingkar kesetiaan kita terhadap Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 pun katakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi jerih lelah kita, penderitaan yang kita alami selama kita masih ada di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita tetap senantiasa setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus mau mengambil satu keputusan yang tepat untuk kita boleh tetap senantiasa iring kepada Tuhan. Kita sadar bahwa keberadaan hidup kita di dalam dunia ini sangat terbatas. Tetapi ketika kita mau percaya, ketika kita mau tetap senantiasa iring akan Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan menyertai kehidupan kita. Kita boleh menghadapi banyak masalah, kita boleh menghadapi banyak penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka di situ ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tetapi yang lebih utama, firman Tuhan katakan, di sana kemuliaan kekal Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mau tetap senantiasa setia iring akan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mau tetap senantiasa rindu untuk iring akan Engkau Tuhan. Kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tahu segala apa yang kami miliki di dalam dunia ini pada dasarnya adalah sia-sia semua. Tetapi ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka Engkau akan bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan terlebih-lebih Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya, ketika kami hidup senantiasa di dalam Tuhan, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, maka itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dunia boleh semakin sulit, keadaan yang kami hadapi mungkin semakin sukar, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan lewati semuanya itu dan kami akan alami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami doakan buat umat-umat Tuhan yang saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan, apapun pergumulan mereka. Mari Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa limpah atas kehidupan umat-umat yang tetap senantiasa setia di dalam iring akan Engkau, yang tetap senantiasa mengandalkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika mereka serahkan segala kekhawatiran hidup umat-umat Tuhan ini, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan bertindak menolong, serta menyertai kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah kami sambut hari baik ini, hari yang penuh keberkatan, dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.